Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kembali kita dapat bersama-sama merasakan persekutuan walaupun dalam lingkup jarak jauh di keluarga masing-masing. Pada pagi hari ini tema dari firman Tuhan yang saya sampaikan yaitu hidup pada masa darurat. Apa yang dapat kita perbuat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita disebut menjadi gereja. Tetapi menjadi gereja yang antara lain adalah merupakan tubuh Kristus. Pelayanan gereja tidak hanya dibatasi di lingkup gedung gereja, tetapi lebih diutamakan pelayanan gereja Tuhan itu diwujudkan di luar gedung gereja. Jadi pengajaran yang disampaikan di dalam gedung gereja itu adalah teori. Sementara kalau kita berada di luar gedung gereja itu adalah merupakan implikasi daripada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam gedung gereja. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini meliputi dua hal. Contoh praktis yang ada di dalam Alkitab. Bagian yang pertama saya ambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Kisah praktis yang menjadi contoh bagi kita jemaat Tuhan yang terdiri daripada pemimpin dan umat yang dipimpin. Daud selaku pemimpin atau gembala Israel pada waktu itu terjepit, mengalami kesusahan karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh karena ada perasaan iri. Di dalam pelariannya, Raja Daud mengupayakan supaya anak buahnya itu mendapat pemeliharaan. Karena Daud pada waktu itu lari dari rumah Saul dengan tangan kosong, artinya tidak membawa bekal apapun. Dalam pelariannya itu ada beberapa orang yang mengikuti Daud. Daud memikirkan kehidupan mereka. Tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Kemudian menjumpai Imam Ahimelek. Kemudian didapati di sana imam itu punya persediaan makanan tetapi roti unjukan, roti kudus. Daud bertanya, apakah boleh saya minta kepada imam untuk roti ini sebagai bekal perjalanan daripada anak buah yang saya bawa. Dan imam ini memberikan selain daripada pada waktu itu senjata daripada Goliat, pedang Goliat. Implikasi daripada pengalaman Daud ini di masa sukar, Daud tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga anak buahnya yang mengikuti dia. Terus bagian yang kedua adalah pelayanan secara praktis yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masa yang sulit seperti pada masa-masa atau hari-hari ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, yaitu berdoa dan berjaga-jaga.
Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kemudian bagian yang kedua, poin yang kedua, saling membantu baik moral maupun material. Kemudian bagian yang itu ayatnya dibaca dulu. Berjaga dan berdoa itu adalah Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 tadi. Bagian yang kedua saling membantu baik moral maupun material satu sama lain. Efesus pasal yang keempat ayat 2b. Kemudian bagian yang ketiga adalah jaga kondisi hati masing-masing berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Dalam kesempatan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa pelayanan gereja tidak hanya dipraktekkan di dalam lingkup gedung gereja yang terbatas, tetapi lebih daripada itu dijabarkan di luar gedung gereja dengan memperhatikan kehidupan kita bersama hari demi hari. Yang harus kita lakukan, berdoa dan berjaga itu sudah barang tentu menjadi tugas harian bagi kita orang-orang yang percaya. Kemudian saling membantu, moral dan material ini adalah kedua belah pihak yang aktif bekerja dalam rangka melayani Tuhan. Memberikan kekuatan, semangat bagi segenap umat itu adalah bagian moral, rohani yang harus kita jalankan, bahkan kita lebih tingkatkan lagi pada hari-hari di mana saudara dan saya mencermati dan mengalami ada banyak orang yang butuh kekuatan secara rohani hari-hari ini. Saya melihat tayangan di televisi, dampak daripada rasa cemas, rasa khawatir dan takut sudah mengambil andil sebagian besar daripada peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Selain daripada kuman yang sampai pada hari ini diupayakan bisa diatasi, adalah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, peranan seorang pendeta, peranan seorang gembala sidang itu amat penting, terutama di dalam memberikan dorongan semangat kepada jemaat untuk tetap percaya, bersandar kepada Tuhan. Ini amat penting hari-hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian bagian material. Kita tahu bahwa ukuran daripada kesejahteraan keluarga demi keluarga tidak sama. Ada yang memang punya situasi dan kondisi yang berkecukupan. Ada yang mungkin hidupnya pas-pasan, tapi sebagian yang lain nyaris berada di dalam kekurangan. Apalagi kalau kita amati hari-hari ini, orang begitu sulit untuk mencari hanya untuk kebutuhan hidup hari-hari ini, terutama bagi orang yang cari kebutuhan untuk sandang pangan itu hanya adang-adang. Para pedagang kecil, pedagang makanan contohnya, itu di sekolah-sekolah hari-hari ini
praktis tidak bisa jalan. Hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian, rasanya memang agak kurang enak. Bagian ibadah adalah saling memberi. Kami sebagai hamba Tuhan juga memerlukan dukungan dari saudara sekalian untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama-sama dengan keluarga, tentunya hal-hal kebutuhan makan, terutama minum, ini sangat perlu. Sementara tadi sudah saya katakan bahwa bagi saudara-saudara yang lain, ada yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan secara nyata, dan selama ini memang sudah kita jalankan. Untuk berkesinambungan, saya mengetuk hati sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terutama yang masih terasa mampu untuk bisa mewujudkan pelayanan kita bersama, persembahan yang memang secara rutin diambil pada saat kita beribadah. Untuk kali ini mari dihidupkan. Caranya adalah saudara khususkan, sisihkan persembahan saudara, apakah itu berwujud persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan diakonia. Untuk kedua hal, yang pertama itu bisa disampaikan untuk pelayanan pastoral, kemudian bagian yang kedua pelayanan diakonia itu disampaikan kepada bendahara gereja. Caranya bagaimana? Caranya antara lain yaitu masing-masing persembahan dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada ketua kelompok atau komsel. Kemudian diserahkan di sana dengan tidak dicantumkan apa-apa, nomor daripada amplop nanti yang saudara serahkan kepada ketua komsel itu nanti akan dicatat nomor di sana. Jadi saudara tidak usah membuat nomor di sana. Kemudian persembahan untuk diakonia juga dicatat. 1, 2, 3, tidak usah disebutkan nama, tidak apa-apa. Yang penting berapapun jumlah daripada persembahan itu yang diwujudkan dalam bentuk dibungkus dengan amplop itu, dikasih nomor, tapi yang mencantumkan nomor adalah pihak pengurus. Harapan saya dengan apa yang kita buat ini dapat meringankan beban daripada kita bersama, sehingga walaupun untuk sementara kita bisa nonaktif di pelayanan gereja, tapi pelayanan di dalam kemasyarakatan, di dalam kita bergereja itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk persembahan di dalam minggu ini bisa saudara kemas, kemudian bawa kepada ketua kelompok sel masing-masing, komsel masing-masing, kemudian diserahkan kepada baik itu pihak pastoral maupun kepada bendahara. Ini saja yang bisa kita lakukan karena tidak bisa dengan cara yang lain. Itu sebabnya kebijakan ini harapan saya bisa diterima dari saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan harapan pelayanan gereja kita bersama dapat mengalami berkesinambungan melewati situasi yang memang pada hari-hari ini nampaknya belum bisa selesai. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Harapan saya keluarga demi keluarga dari Bapak Ibu saudara sekalian tetap berada di dalam lindungan daripada Tuhan sampai kita dapat mendengarkan pengumuman dari pemerintah tentang kemajuan-kemajuan yang
upayakan dari segala pihak ini dapat bisa segera teratasi. Harapan dari seluruh bangsa Indonesia adalah sama, kesejahteraan kita bersama. Kesukaran demi kesukaran memang adalah satu hal yang tidak bisa kita elakkan, tapi kalau kita bisa menjalani hari-hari di mana kita dapat jalani adalah saudara dan saya layak mengucap syukur. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami dapat menjalani, memasuki dan melewati hari-hari yang secara manusia tidak mungkin untuk kami dapat jalani kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dekat dengan Engkau dan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, itu menjadi dambaan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah kasih setia daripada Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan lahir dan batin. Dijauhkan dari perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar itu semua dijauhkan, dielakkan daripada kami. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus tetap mengawali hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.